Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus, saudara. Selamat malam dan marilah kita akan membuka satu firman Tuhan. Tema hari ini adalah umat pilihannya. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu 14 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang kitab Wahyu, saudara, tentu kita akan merasa ngeri dan juga ada satu yang membuat kita ini tergerak hati kita, di mana dalam kitab Wahyu ini menerangkan sekali bagaimana orang-orang pilihan Allah itu dibawa kita untuk masuk di dalam hidupnya itu menjadi orang-orang yang benar-benar sudah terpilih. Loh, apa bedanya yang terpilih dan benar-benar terpilih? Orang yang terpilih adalah orang yang mengikuti Tuhan, tetapi dalam kehidupan dia masih bertanya, masih orang bilang itu masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah dipilih adalah orang yang sudah pasti bahwa dia hidup dan mati untuk Tuhan. Seperti Paulus, Yohanes, ya, orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi orang yang betul-betul hidup dan matinya adalah milik Allah. Apakah kita seperti itu? Bisa, Bu? Bisa. Mari kita mempelajarinya. Apakah kita juga mau seperti itu? Kita akan mempelajari di dalam kitab Wahyu 14 ayat 1 ini, ya, kita melihat uraiannya. Orang yang dipilih oleh Allah itu manusia itu memiliki tubuh, roh dan jiwa. Kalau tubuh kita ini sudah ditata oleh Tuhan, roh kita juga sudah diarahkan menuju kebenarannya, jiwa kita juga sudah searah, ya, seia sekata dengan Tuhan, hidup kita ini sudah betul-betul berserah, maka manusia ini akan melihat karunia kemuliaan Allah itu, ya, semua orang akan merasakan kemuliaan Allah itu. Dan di sini dikatakan malaikat. Melihat malaikat itu bukan melihat wujud malaikat, tetapi malaikat itu menandakan tentang di atas hidup manusia ini, saudara. Kita itu tidak bisa mengerti bagaimana wujud malaikat itu seperti apa dan kapan malaikat datang, itu tidak bisa. Tetapi ketika kita percaya kepadanya, maka kita akan dituntun oleh malaikat itu, saudara. Dan kita akan masuk di dalam suatu kehidupan, ya, di mana kita akan melihat bagaimana cara untuk masuk di dalam penyembahan, di dalam dunia roh, dimenterai dalam penyembahan, pementeran dalam penyembahan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang orang tidak mengerti bahwa menyembah asa menyembah, bahasa roh asa bahasa roh, ya. Terus nubuat asal nubuat, nggak bisa seperti itu, ya. Tapi mari kita mempelajari dan mengerti. Kita sama-sama minta pimpinan Tuhan hari ini, malam ini, bahwa kita akan melihat karunia Allah yang luar biasa itu dan masuk dalam pementeran itu diumpamakan, di kasarannya ditunjukkan bahwa kalau kita itu mendapat mentera itu, kita itu mendengar suara-suara dari langit, desau aibah dan dari guru yang dahsyat, itu masuk dalam penyembahan. Jadi namanya penyembahan itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang tidak bisa diukur dengan lagu dunia atau pujian penyembahan yang di dunia punya ini. Kalau dunia punya, kita menyembah, kita sudah masuk, kita bisa menitikan air mata, kita menyembah, kita masuk, kita berubah hidup kita. Itu adalah suatu wujud terbatas, ya, penyembahan yang terbatas. Tetapi ketika kita masuk di dalam penyembahan yang dahsyat, di mana semua para malaikat itu ikut menyanyi dan menyembah, ya, di dalam suasana, bukan suasana surga saja, tetapi suasana yang diurapi besar-besaran, full, seperti pada waktu turunnya Roh Kudus, full. Orang dunia bilang orang yang tidak kenal dikira kita mabuk. Nah, itu yang dikatakan sesuatu yang dahsyat, ya, penyembahan yang dahsyat, yang masuk, ya, yang kita tidak punya itu kekuatan, tetapi Allah yang memberikan penyembahan itu. Nah, penyembahan ini memiliki satu suara bunyian pemain kecapi dan memiliki
pemetik kecapinya itu memiliki nyanyian yang baru. Nah, ini rahasianya. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam suatu pimpinan Tuhan di mana kita menjadi umat pilihannya, maka kita akan masuk dalam pementeran penyembahan, dan di dalam pementeran penyembahan itu akan kita menerima yaitu nyanyian baru. Nah, apa nyanyian baru itu, Bu? Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Nyanyian baru ini kita akan melihat di sini di hadapan tatah dan tua-tua yang tak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu. Ya, selain 144.000 orang yang telah ditebus dari dunia atau dari bumi. Nah, itu artinya, saudara, penyembahan yang betul-betul dasar ini yang diberikan oleh Allah, ya, yang diberikan Allah menjadi umat pilihannya yang pasti, saudara, menjadi miliknya, maka kita akan melihat bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada hamba Tuhan pun, tidak ada siapapun, bahkan malaikat pun, ya, tidak ada. Di sini katakan tahta, di hadapan tahta dan tua-tua, tidak ada yang bisa mengerti nyanyian itu. Ya. Tidak ada yang bisa memahami nyanyian itu, tapi nyanyian itu begitu dikumandangkan, kedahsyatan itu sangat luar biasa, membuat manusia itu betul-betul merasa di dalam surga. Ya. Merasa dalam surga itu bukan berarti fly, itu bukan, tetapi betul-betul suatu kejadian yang membuat antara keadaan kuasa kegelapan dan kuasa terangnya Allah itu seperti mengadakan suatu peperangan yang dahsyat, ya, di mana pasti kalau itu di pihak Allah maka peperangan itu akan membawa kemenangan yang luar biasa. Itu maksudnya seperti itu. Jadi 144.000 orang yang telah ditebus itu di bumi itu artinya adalah Allah memang membuat semuanya ini menjadi nyata bahwa 144 bangsa itu akan diambil, akan dipersatukan, akan betul-betul bukan digoncangkan, dikumpulkan, ya. Walaupun dari utara, selatan, barat, timur, tidak ada masalah, ya. Karena Allah Maha Kuasa, dimanapun letaknya orang yang dipilih itu akan disatukan penyembahan itu. Itu kedahsyatan Allah. Jadi itu tidak bisa dipikir oleh logika manusia, bahkan oleh siapapun tidak akan bisa dipikirkan. Tapi Allah yang mempertemukan. Penyembahan itu akan bersatu, ya, menyatu. Penyembahan itu digambarkan tentang bagaimana hidupnya 140.000 orang ini betul-betul yang dari bumi ini yang akan dikumpulkan. Terus apa sih, Bu, maksudnya 144 bangsa itu? Nanti kita akan uraikan satu hari saat di mana hari lain aja, ya. 144 bangsa itu adalah bukan bangsa ini bukan, tapi semua bangsa, semua orang, besar tua, kecil muda, semuanya dipilih oleh Allah. Itu akan dipersatukan, bukan satu orang, tetapi banyak sekali. Ya, satu itu satu suku, bisa juga satu daerah, bisa juga satu kelompok, bisa juga satu benua, kita juga tidak tahu, itu hak Tuhan. Tetapi yang jelas itu dari tebusan dari bumi. Nah, sekarang kita perhatikan tebusan dari bumi itu seperti apa. Nah, kita akan lihat di sini, di sebelah kiri ini. Yang dipilih oleh Allah, manusia itu jiwa sudah lengkap, sudah masuk Allah dalam kebenaran Allah. Kita menerima tebusan dari salib Tuhan adalah jalan salib, sah di bumi maupun di surga. Dan saya tadi katakan bahwa itu adalah Allah yang memiliki semua. Penilaian itu adalah Allah yang memilih 144 bangsa. Tetapi kita harus tahu, bukan persyaratan. Kita harus tahu, ini harus tahu. Pertama-tama, satu, tidak mencemarkan diri dengan perempuan karena murni sama seperti perawan. Oleh itu tidak usah menikah. Bukan seperti itu sekarang. Yang dinamakan tidak mencemarkan diri dengan perempuan ini menandakan kalau orang dunia bilang perempuan itu adalah penyakit, ya. Kalau kita bicara dalam dunia roh, perempuan itu adalah penggoda. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ya saudara, bahwa naga tua itu akan ada duduk seorang perempuan, saudara, yang memakai pakaian lenan, ya, sesuatu yang tidak kita suka, kuasa kegelapan. Itu suatu saat nanti akan saya terangkan, tapi yang penting sekarang saya akan terangkan yang menamakan
dirinya mencemarkan diri, tidak mencemarkan diri dengan perempuan itu namanya adalah kita hidup dikuduskan seperti perawan, ya. Hidup yang kudus, ya. Tidak bercacat celah, dalam arti tidak bercacat celah itu harus hidup kudus, saudara. Kalau ini ada sesuatu, ya, maaf ya saudara, kadang kita tidak sadar. Ini perkara kecil, saya. Kita tuh beli di satu tempat, ya. Ini kesaksian. Ada seorang bilang sama saya, Bu, saya ini benar apa salah? Tetapi saya bahagia. Saya tuh butuh uang, Bu. Oh ya, suatu hari saya tuh beli. Uang saya itu cuma 50.000. 5.000 atau 50.000 ya, saya lupa. Pokoknya uang saya itu segitu, ya. Terus saya tuh hanya beli cuma seharga 50.000, seharga 5.000. Di susu itu dikembalikan uangnya kan harusnya 45 kalau 5.000. Dia dikembalikan uangnya itu 100, saudara. 145. Bayangannya dia, uangnya 200, saat itu 100 ditukar. Dia mikirkan orang ini tadi sampai dimarahi sama tuannya karena dia mikir tadi itu ada orang tukar uang 150-an tukar 100. Jadi bayangan dia, orang ini yang tukar uang 50-an 2, jadi dilebani 100, sing 100 itu dia bayang uangnya dia itu 100. Jadi bayangannya dia itu kacau. Seakan-akan dia benar yang nyusu itu, yang memberikan uang kembali itu. Nah, orang yang menerima itu kan, oke, saya butuh uang, tapi saya kok menerima uang kok banyak sekali. Oh, ini dari Tuhan, karena saya tadi berdoa. Bukan itu sudah, tapi iblis lagi mencoba kita. Karena kita umat pilihannya. Oh, berarti kita tidak boleh menjadi ini tadi, sudah. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Itu adalah godaan. Godaan ini, kalau kita mau, berarti kita mencemarkan diri. Ya. Kalau kita tidak mau, berarti kita hidup seperti perawan. Itu dikatakan dalam dunia roh. Oh ya, berarti ini aku salah. Saya bilang sama orangnya, Bu, Mbak, kamu tidak salah kan? Kamu nyusui aku kok 145. 165. Ya. Kok kamu 195. Kok kamu tidak salah tangan sih aku double kayak gini. Terus akhirnya dia, dipukuli kepalanya dia, salah. Kamu tadi yang tukar uang toh? Alah marah. Enggak tukar uang kok. Oh ya salah ya gitu. Dia kasih uang saya loh cuma 50. Dia buka kotak kan banyak uang, sudah enggak hafal dia. Ya sudah dia kembali dia kasih uang 50 jadi 45. Padahal dia lebih 150 saja. Terus dia mikiri terus saudara. Saya itu dia cerita sama saya. Itu tuh saya bener apa enggak? Aduh, kamu jangan sok pahlawan. Kita doa tuh Tuhan bilang, kamu jangan sok pahlawan. Apa yang kamu kejadian itu, iblis lagi mengintai kamu. Kalau kamu betul-betul menjadi seorang perawan, berarti kamu harus hidup kudus. Itu intinya seperti itu. Itu perkara kecil. Jadi dia kayak gitu aku juga sudah kayak gitu aku enggak boleh. Wah, aku baik pasti Tuhan senang enggak. Kita lewati saja dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena kita tidak jatuh di dalam perangkap dosa, perangkapnya iblis. Nah, itu perkara kecil. Jadi itu intinya. Kalau kita melihat sehari-hari ya saudara, kita itu hidup dengan seperti murni, seperti perawan. Kita harus kudus hidup kita. Hati-hati, jangan sampai kita menyimpang karena iblis mengintai kita. Yang kedua, umat pilihannya adalah mengikuti anak domba kemana saja pergi. Bukan terus kita mengikuti pendeta, bukan. Ini menandakan tentang anak domba, ini menandakan tentang penebusan. Jadi kita tuh harus ingat kemana pergi kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan. Kita tuh harus memikirkan bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan itu. Suatu ketika ada seorang yang datang pada saya, Bu, saya ini kegemukan loh, Bu. Katanya bilang gitu. Dia pukul-pukul gitu. Gimana kalau saya cuci darah? Dia bilang gitu. Itu kan berarti saya amal. Saya tertawa. Kok cuma ketawa atau enggak ngasih komentar gitu. Ya. Terus komentar apa? Ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa
mengikut anak domba itu bukan berarti kalau kita sudah ngasih, saudara, berarti kita itu menolong orang itu betul, tetapi kita merasa bahwa kita menjadi sesuatu yang dibanggakan. Nah, Tuhan tidak ingin. Kalau kita menjadi anak yang sudah ditebus oleh Allah, maka hidup kita ini harus rendah hati. Kita tidak perlu, orang bilang tuh kayak keluar-keluar, oh aku sudah nyumbang ini, oh aku sudah, itu juga tidak boleh. Ini kisah dalam dunia roh, saudara. Jadi saya bicara tentang dunia roh. Karena iblis lagi mengintai kelemahan kita. Maka itu kita harus hati-hati, karena mengikut anak domba kemana saja pergi itu, di mana kaki kita berada, di situ iblis mengintai kita. Jadilah kita betul-betul menjadi penebus yang benar. Oh, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita tidak boleh ke sana. Oh, kita ditebus oleh Tuhan, kita harus lurus jalan kita. Jadi itu yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Ini ada kesaksian saya. Suatu ketika, saya itu pelayanan di suatu pedalaman, saudara, yang saya tidak duga juga, bahwa di tempat itu biasanya mereka itu lagi uji nyali. Tahu ya uji nyali? Jadi, sengaja orang yang kenal dengan Tuhan atau orang yang punya talenta apapun sudah ditaruh di satu tempat dan dicobai. Maksudnya dalam arti, ini bener enggak? Kamu tuh kuat apa enggak? Boleh enggak itu? Enggak boleh. Walaupun kita ini sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita tidak boleh mencobai. Hamba Tuhan mencobai orang yang sudah cinta Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah ditebus oleh anak domba Allah. Berarti kita lurus hidup kita, tidak boleh ngambang. Kalau toh hamba Tuhan itu tidak benar atau anak Tuhan itu tidak benar, kita hanya perlu ngasih nasihat. Tapi kita tidak perlu sampai seperti uji nyali. Satu ketika, saya juga tidak ngerti tadinya. Saya dibilang, Bu, di rumah saya, Bu. Dia bilang di rumah saya. Wah, Ibu tahu, piring itu kelotekan sendiri. Katanya. Ibu tahu, lampu itu bisa mati, terus akhirnya pecah. Terus tidak tahu parah sudah mati semua. Lampu ini loh Bu, yang mati-mati terus di dekatnya ujung sana. Tapi saya begitu masuk itu, memang auranya itu enggak enak, enggak enak benar. Saya tanya sama orang itu, rumah ini kayak enggak pernah ditempati loh. Siapa bilang? Ibu bisa aja. Saya itu tiap hari di sini, ini rumah saya. Gitu. Saya enggak tahu kalau saya itu sedang lagi kayak gitu. Saya enggak tahu kalau dikerjain, tapi kan saya percaya bahwa ini PR saya dan saya harus melewati semua itu. Akhirnya, Ibu tidur di mana? Bilang gitu ya. Saya bilang terserah mau tidur di mana. Tapi lebih baik memang saya suka tidur di luar dari pelayanan. Kenapa? Karena tidak mengganggu tuan rumah dan tidak mengganggu juga jalan pelayanan saya untuk berdoa. Oh, jangan Bu, di sini tidak ada sapa-sapa. Saya yang keluar, Ibu yang di sini. Gitu sudah. Terus saya bilang ya udah terserah. Saya juga tidak ada masalah. Ya udah. Akhirnya malam sudah maghrib itu, ya maghrib pukul 6 itu saya masuk. Wah, sudah tidak enak semua aja. Pokoknya perasaan tuh kayak mau ke kamar mandi, ada sosok roh yang maaf saudara, telanjang gitu. Tapi kayak berdarah. Nanti kalau saya masuk ke dapur mau ngambil sesuatu gitu, gelas atau apa tuh, kok juga saya melihat ada orang laki, kayak laki tapi kok mukanya tuh jadi rusak sendiri. Pokoknya kayak kelihatan sesuatu yang nggak benar semua. Akhirnya saya gini, mana ya rumah ini kayak ada sesuatu yang nggak beres itu. Akhirnya saya nunggu tuan rumah itu, gak datang. Saya waktu itu dengan salah satu pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu saya bilang, Bu, gimana Bu kalau Ibu sendirian? Saya tak pulang aja. Kenapa mau pulang? Rasanya Bu, di sini nih kayaknya kan mati kutu katanya. Kenapa mati kutu? Aduh, pokoknya saya mengkorok gitu. Saya sudah masuk kelotekan sendiri. Bukan piring yang kelotekan, kaki saya yang kelotekan. Saya bilang loh, kenapa? Loh, Ibu enggak tahu, saya itu perasaan Bu. Saya ini perasa sekali. Saya itu enggak biasa kayak gini. Saya pelayanan Bu, tapi saya enggak biasa kayak gini. Saya bilang, sudah, namanya pelayanan suka-duka dialami. Ayo kita sama-sama. Bu, dia beralasan, Bu, bagaimana saya kan pergi dulu Bu, saya tak beli air Bu. Terus kamu mau ninggalin aku sendirian gitu tak? Ayo kita sama-sama beli air. Nggak usah Ibu, di sini aja saya tak pergi. Akhirnya saya tidak bisa nolak, toh dia sudah pergi yo. Sudah pergi dia, ya kurang lebih 10 menit seperempat jam dah. Saya duduk di meja, saudara.
Meja ini tiba-tiba bergeser. Saya lihat bergeser lagi. Kalau secara logika, pasti saya juga, wah ini pasti gak beres. Terus tenggingnya, keluar gitu, setan kamu keluar. Saya bilang, sudah, saya selama sama Tuhan. Jadi saya tidak perlu ngomong-ngomong sama setan itu. Nah itu loh sudah. Rahasia kita ketika kita melewati alam roh. Tidak perlu kita sok dan tidak perlu kita itu sembarangan ngomong. Serah ambil Tuhan. Tuhan yang ngatur. Karena Tuhan yang mempertemukan saya dengan setan ini. Hanya saya serah. Saya nyanyi-nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak tahu berapa lagu. Pokoknya yang jelas saya duduk di situ sampai pukul mungkin kurang lebih 9:30 lah. Tidak ada orang yang datang sama sekali. Jadi saya sendirian di situ. Setelah itu tidak lama, ya sekitar setengah jaman lagi orang yang ya sepelayanan saya itu datang. Pucat mukanya. Dia bilang, Bu, ternyata Bu, katanya, saya di mana-mana dikejar-kejar Bu. Siapa? Ya, dikejar-kejar. Gitu. Apa? Dia bilang, bisik setan yang di sini ikuti saya. Enggak lah. Kalau kamu anak Tuhan, kamu harus berserah. Kalau kamu anak Tuhan, enggak boleh takut. Ya, jangan saudara. Ya, kalau dia takut, dipaksain tetap takut. Saya sampai terkencing-kencing, Bu. Saya takut, Bu. Sudah berserah sama Tuhan. Ayo kita nyanyi-nyanyi. Jangan nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Berdek terus. Ku mau cinta Yesus. Dari nyanyian yang enak jadi fales. Ku mau cinta Yesus. Saya kuat deket sendiri. Saya tahu. Di belakang ada sesuatu gitu. Tapi saya tidak bilang, hei belakangmu pasti dia lari. Saya cuma gini, yuk kita berdoa. Waktunya kita doa, kamu sudah menyembah. Saya tak buka mata ya Bu. Nah kenapa buka mata? Saya tidak mau Bu. Saya mau buka mata Yesus, terserah kamu buka mata. Kita doa. Ayo kita menyembah, kita sembah sudah. Ingat, anak domba itu tetap menyertai kita ketika kita percaya. Karena kita percaya, anak domba itu yang menebus kita tidak tinggal diam. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Seperti firman Tuhan ini yang diuraikan. Ya, yang ketiga, saudara, maaf, yang kedua ya. Mengikut anak domba kemana saja pergi. Sehingga akhirnya tepat jam 12 malam. Ruame saudara. Pakai lilin, pakai pokoknya kayak penyembah. Maksudnya gini, mereka datang tuh seperti bawa buah, bawa makanan, bawa apa. Jadi saya itu jadi nggak enak aja, nggak pas. Kenapa? Kok seperti dipuja-puja gitu. Saya bilang, loh kalian kenapa rame-rame lampu mati, gak dimatikan semua terus bawa lilin, terus kamu bawa makanan gini. Maksudnya apa gitu? Saya nggak suka, saya bilang gitu. Karena Tuhan juga nggak suka kita seperti dalam penyembahan berhala kan, memperhalakan orang. Wah kamu hebat, kamu apa? Ini rumah sudah tidak ada setan ya, dia bilang gitu. Gara-gara ibu nyanyi, menyembah. Saya bilang, saya cuma nyanyi. Saya nyanyi, berdoa sama Tuhan, menyanyi, berdoa sama Tuhan. Cuma itu toh. Sudah Bu, ibu selamat dah. Ibu ini betul-betul pakarnya dunia roh apa-apa. Saya bilang tidak ada pakar-pakaran di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan semua pelayan sama-sama menolong. Ada yang jadi kaki, mata, telinga, saya terangkan gitu. Jadi kamu tidak bisa seperti ini. Ya lah Bu, sekali ini aja dan tidak bilang sekali loh. Ini teguran Tuhan terakhir, saya bilang. Jangan kamu ulang lagi perkara-perkara ini karena Tuhan tidak suka. Ya Bu, hanya dia kasih makan, kasih apa, saya tidak makan. Dan saya bilang, saya lebih baik saya ada di luar. Saya seperti saya terangkan, saya lebih baik saya di luar. Kan tempatnya sudah bersih toh, saya kan tak di luar aja. Karena saya merasa bahwa apa yang mereka berikan belum tentu itu makanan sungguh. Siapa tahu kita lebih belantung. Dan saya juga tidak mau lihat makanan itu. Akhirnya saya keluar, saya baru makan, nggak ada makanan sih. Saya beli susu yang kotaan tuh, saya doa, beri saya kesehatan karena masalah lagi kumat. Kita puasa, saya berdoa. Dan tenangkan saya. Besoknya tidak ada apa-apa, baik-baik. Jadi itulah kesaksian saya bahwa kalau kita mengikut anak domba itu dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kemudian yang ketiga, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah
bagi anak domba Allah. Mengapa dikatakan korban sulung? Karena kita punya hak kesulungan. Kalau kita ini betul-betul menjadi pilihan Allah, umat pilihan Allah, maka hidup kita ini akan dipulihkan, akan menjadi disempurnakan, hingga kita tidak lagi menjadi orang yang asal-asalan. Oh, aku anak Tuhan, aku setiap hari datang ini. Enggak, tapi kita punya hikmat Tuhan. Perkataan kita ini punya kuasa, sehingga perkataan kita ini seperti firman yang keluar dan tidak pernah berhenti mengalir, sehingga orang di sekitar kita tuh membawa berkat. Kita lihat saudara, Wahyu 14 ayat 1 ini, ya, kita akan baca. Dan aku melihat, ya, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah, itu mulai sekarang sudah terpilih. Jadi kalau kita sudah melewati hal-hal seperti ini saudara, maka hak kesulungan itu akan tertera di dahi kita, bahwa kita adalah milik Allah. Jadi orang yang dipilih Allah itu, dibuka dahinya, bukan, tetapi kuasa Tuhan itu turun memperlengkapi hidup kita, sehingga jalan hidup kita itu menjadi miliknya. Kemudian kita lihat lagi yang keempat, di dalam mulutnya tidak ada lagi terdapat dusta yang tidak bercela. Jadi kita sudah tidak berani untuk berkata dusta. Itu adalah pemulihan. Umat yang dipilih oleh Allah itu betul-betul dibuka semuanya, bahwa kita betul-betul takut akan Allah. Nah, itu tandanya bahwa hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Janji Tuhan itu akan ditepati kepada kita. Di saat kita betul-betul menjadi umatnya, maka kita akan semakin tahu apa kehendak Tuhan ke depan. Seperti saat ini kita menghadapi virus corona. Biar kita memiliki hati yang sabar, hati yang tatak dan kuat, karena Tuhan mau bicara lepas pribadi di dalam Yerusalem, yaitu tempat tinggal. Mari adakan doa penyembahan yang sungguh dan benar di hadapan Allah. Orang menyembah tidak perlu yang aneh-aneh, tapi berdoa saja menyembah. Akhirnya Tuhan akan menuntun. Sampai berapa kali pujian, berapa kali penyembahan, itu hak Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengurapi, tidak ada waktu dan tidak ada yang ditentukan. Semuanya mengalir seperti sumber mata air. Itulah saudara, firman Tuhan, biarlah kita betul-betul mengerti bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan kita, di mana umat pilihannya pasti digenapinya, karena kita adalah anak-anak.